Kalau kedaulatan desa, kalau bagi saya ya, itu justru itu identitasnya Indonesia. Jadi bukan mengawang-awang lagi. Kalau kita sampai tercerabut dari akar desa, ya saya pikir bukan Indonesia lagi. Karena kan kita ini kan hidup itu kan dari desa dan pertanian, ya kan, itu dikuatkan dari situ. Kita ingin mengembalikan lagi jati diri bahwa di desa itu bisa produksi sampai hasil akhir. Keuntungannya kalau menurutku banyak, Mas. Saat desa itu bisa mandiri atau berkedaulatan lah, apalah namanya. Kayaknya kita bisa memanusiakan manusia. Kita punya daya tawar. Ini kan desa saya, gitu loh. Kami yang mengelola, gitu. Kami yang tahu potensi desa kami yang tahu potensi sumber daya manusia kami. Artinya desa yang sudah mandiri adalah masyarakatnya yang sudah bisa memutuskan, mengambil keputusan, menyimpulkan, dan memang sudah melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Sehingga ya tidak lagi ketergantungan. Pada dasarnya ketika satu desa memiliki potensi wilayah, artinya sudah jelas apabila potensi wilayah itu kita manfaatkan secara baik, secara benar, secara terprogram, sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah untuk menjadi sebuah desa mandiri. Artinya seperti di sini Desa Karacak ya, kita memang dari sejak zaman dahulu nenek moyang kita memang kita di sini sudah ada banyak pohon manggis, durian, kemudian ada juga penunjang misalnya seperti melinjo gitu ya. Itu sebenarnya sudah jalan kita olah menjadi sebuah nilai yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga pada dasarnya kalau untuk kebutuhannya masing-masing kakak atau keluarga itu sebenarnya sudah tidak harus jadi masalah. Artinya dalam satu Desa Karacak ini sebenarnya sudah terjadi pemanfaatan potensi wilayah sebenarnya, walaupun memang itu tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurut saya desa mandiri, desa berdaulat itu ya mampu memberdayakan apa sumber daya alam yang ada di sana menjadi sebuah yang bisa diolah dan menjadikan itu untuk sumber kehidupan. Kenapa pakai rosella? Nah, kalau warna lain bisa aja sebenarnya, tapi kan dampaknya terhadap minuman itu dari rasa, terus dari warnanya juga beda, tekstur, dari warna akan berbeda. Ketika ada krisis apapun di dalam wilayah itu, di desa ini, misal sekarang pandemi ya, itu seharusnya kalau kita sudah berdaulat, kita tidak lagi artinya bukan tidak membutuhkan, tapi kita bisa menanggulangi masalah itu dengan cara memutar apa yang ada, mengolah dengan apa yang ada di wilayahnya. Kita kan punya produk olahan manggis, tapi buat tahun ini kan kita panennya nggak seperti tahun kemarin. Gimana tah kita menyiasati ketidaktersediaan kulit manggis buat produk kita? Buah yang lain bisa nggak ya, Bu? Buah yang lain? Iya. Emang sekarang lagi panen apa di kita? Ya kalau misalkan itu buah nangka itu kan selalu ada gitu ya. Ya, pada dasarnya di Desa Karacak ini sudah berjalan. Jadi dari
beberapa anggota keluarga, beberapa keluarga yang ada di daerah Karacak ini. Jadi mereka itu sebenarnya sudah memberdayakan dirinya dengan menciptakan industri-industri rumah tangga. Artinya walaupun di sini komoditas manggis unggulan, tapi tidak hanya itu. Mereka juga ada yang mengolah ke arah singkong, keripik, kemudian opak dan lain-lain. Kemudian ada juga industri-industri lain misalkan dari bahan yang non pertanian. Artinya sebenarnya ini perguliran ekonomi di sini itu sebenarnya udah jalan. Artinya gitu, udah berdaulat sebenarnya, walaupun memang tinggal hanya mengarahkan secara mungkin antara pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat, tinggal menyatukan, bersinergitas itu. Saya membayangkan kalau desa sudah mandiri, itu sudah tidak lagi artinya banyak ketergantungan terhadap pemerintah ya. Artinya walaupun memang yang namanya bantuan ya pasti ada lah, tapi setidaknya walaupun 1 atau 2 atau 3 ada beberapa yang tidak dapat bantuan ketika krisis seperti ini, kita sudah bisa mencari solusi sendiri. Gimana nih? Sekarang nggak musim. Kalau nggak panen gimana ini? Ini sebenarnya di satu permasalahan sih, kalau kita sampai nggak panen nih sekarang. Tapi untuk sementara ini mungkin ya ibu-ibu, ibu-ibu masih punya stok. Masih. Cuman kita juga harus antisipasi bagaimana caranya ke depan nih, khawatirnya ini panennya nggak panen ini malah lama gitu. Tujuan saya bersama-sama berkumpul sesama pengusaha mikro ya. Ini kita bilang UMKM itu pengusaha mikro ya. Kami berangkat dari semangat yang sama, semangat ingin menjadi wirausaha, tidak tergantung dengan orang lain. Kami ingin menggali potensi yang ada di masing-masing individu, yang kemudian nantinya bisa juga menjadi pemasukan tambahan bagi masing-masing keluarga. Kedepannya usaha kita yang kita bangun bareng-bareng semoga bisa diwariskan untuk anak cucu, gitu. Kenapa kita punya mimpi bareng untuk memajukan desa kita sendiri gitu loh ya, sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Luwiliang, agar tidak lagi menjadi kan isunya itu Bogor Barat itu taraf ekonominya sangat rendah di Kabupaten Bogor ya, Bogor Barat itu. Nah, saya dengan teman-teman di Forum UKM Luwiliang itu berharap tidak ada lagi yang putus sekolah hanya gara-gara tidak punya ongkos sekolah, tidak ada lagi KDRT, perceraian karena masalah ekonomi. Kalau untuk yang Forum UKM Luwiliang ya, nggak tahu kalau kecamatan yang lain ya, ini khusus buat yang di Luwiliang yang saya temenin, yang saya dampingin gitu. Kita memang sedang mengarah ke sana, pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan kita sedang mengarah ke sana. Ke arah kemandirian tadi. Kan ini rapi banget tuh ya. Kalau kita sudah mandiri, desa itu mandiri, tidak lagi terlalu tergantung dengan kebijakan-kebijakan dari luar. Kayaknya itu udah pemerintah itu hanya menjadi support, menjadi jembatan gitu loh. Jadi kita nggak lagi ngemis gitu loh ke pemerintah itu. Pemerintah cukup memberikan apa yang kita butuhkan 1-2 kali selesai, setelah itu dikembangkan oleh masyarakat. Karena potensi di desa itu luar biasa sebetulnya kalau kita mau bergerak. Nah kalau itu jalurnya tepat nih, insya Allah kok
desa itu bisa bermartabat, bisa mandiri, bisa berkedaulatan kalau menurut aku. Setelah saya amatin, tren kopi ini bukannya menguntungkan petani di pedesaan gitu ya, atau pengolah-pengolah atau ini, tapi justru ini siapa ini yang diuntungkan gitu. Setelah saya amatin, ternyata yang diuntungkan adalah yang jual alat, yang produksi alat. Percaya nggak? Itu berapa ribu anak muda kita ya berbondong-bondong buka internet nyari peralatan yang paling murah sesuai dengan standar luar lah ya gitu kan. Nah, kalau di aktivitas saya ini kan, jadi kopi itu sebenarnya itu lebih dominan usahanya untuk yang disebutnya purnatani. Purnatani itu kan kalau masih muda, masih tenaga kuat ya kan, dia ke sawah ya kan, panas-panasan dia masih ini. Nah, mulai sudah umur biasanya 50 ke atas, itu biasanya aktivitasnya udah ngebun, udah nggak mau yang panas-panas lah. Nah, itu rata-rata ke kopi, ke kapulaga, ke ya yang sifatnya yang hasil-hasil dari kebun. Terus dia ngolah kopi sendiri itu ya gitu. Nah, makanya saya bergerak di kopi ini salah satunya adalah ini tuh adalah potensial untuk menguatkan apa namanya istilahnya apa sih ya, desa ya. Nah, itu sih kalau dari proses-proses kenapa kami menguatkan lagi, memunculkan lagi tradisional gerabah ya kan, terus anyaman bambu, saringannya, terus dari gelasnya batok kelapa. Nah, itu yang sifatnya kerajinan-kerajinan yang bisa diusahakan oleh yang disebut purnatani tadi. Nah, kalau aktivitas ekonomi itu berjalan di orang-orang tua ini kan, itu kan tanggungan negara ya gitu. Nah, itu bisa mengurangi inflasi negara. Karena apa? Ekonomi berputar, kita produktif di desa. Kan sekarang kan dunianya udah teknologi. Ya artinya kan teknologinya kan jauh lebih ini ya, lebih maju gitu kan. Itu. Nah, artinya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desa gitu kan, itu bisa diterapkan gitu kan, itu bisa diterapkan. Contoh saja misalkan saya kopi aja kan, saya bikin mesin gerabah, saya bikin mesin, itu kan sebenarnya upaya saya untuk modifikasi bagaimana kearifan tradisional kita yang bagus ya, yang tadinya manual kemudian kita mesinkan gitu. Dan kita disebutnya rekonstruksi ya. Rekonstruksi itu kan mengetengahkan kembali tapi disesuaikan dengan zaman sekarang. Keunggulan kita apa sih? Sumber daya alam. Iya kan? Orang itu nanti levelnya ya, dunia itu levelnya itu kan sebenarnya kan akan mencari sampai ke sumber aslinya. Nah, makanya saya Patani ya, kita menginisiasi mulai bagaimana dari kebun kita bisa proses kopi sampai keluar jadi bubuk, sampai diminum di kebun itu sendiri, pabriknya di kebun. Kalau mandiri itu kan sebenarnya kan kontaknya kan tidak hanya sekedar ekonomi saja ya, gitu kan, itu. Tapi kan ada kebanggaan, ya kan, ada kebanggaan bagi saya dari desa, saya punya produk yang berkualitas ya kan, terus bisa menguntungkan. Karena
kalau kalau kita lakukan dari basis desa itu multiplier efeknya itu besar gitu, nguntunginya itu banyak ke tetangga ya kan gitu. Misalkan saya jualan kopi misalkan gitu kan, orang datang kopi, ada tetangga jualan pisang, kira-kira nanti beli pisang enggak gitu. Jadi banyak keuntungannya gitu ya kalau sampai artinya desa itu menjadi ya pusat-pusat apa namanya produksi pengolahan. Usahakan kita kalau punya produk itu yang mengangkat kearifan lokal, bahan baku lokal, tidak mendatangkan jauh dari luar kita. Karena kalau kita punya produk terus bahan bakunya jauh dari kita, itu akan banyak masalah. Apa yang kita punya, ya udah itu yang kita lakukan. Gitu. Apa yang ada di depan mata, ya kita lakukan. Sesimpel itu aja dulu. Sebenarnya sangat mungkin ketika itu sudah kita jadikan satu program di sebuah desa ya. Artinya yang saya katakan tadi antara pemerintahan desa dengan masyarakat itu bersatu, bersinergitas. Itu tidak akan mustahil ketika apa yang ada di sini, potensi wilayah di sini dari mulai budidaya sampai dengan pengolahan itu bisa dilakukan di desa ini. Menurut saya untuk desa Karacak itu bukan sebuah mimpi sebenarnya untuk menjadi sebuah desa mandiri. Hanya bagaimana kita mengemas itu adalah PR yang sangat besar. Jadi bukan mimpi lagi. Bukan mimpi lagi sebenarnya, ini sudah bisa dilakukan karena ini sudah terjadi. Nah, ini sambil ngopi. Ya ini kopinya kan udah buahnya udah tinggal dikit-dikit, harus mulai dipupuk lagi nih biar lebat buahnya. Jadi nanti gini Kang Mariono, nanti jadi rencana ada teman-teman kalau semoga aja situasi lockdown ini udah selesai ya, kita mulai udah pandemi, mau pada belajar ke sini nanti. Oh ya bisa. Belajar Boleh. cara ngerawat tanaman, belajar panen itu. Ya boleh, itu berarti sambil sekalian untuk ini memupuk kopinya. Ya kalau yang saya bayangin ya, kalau desa itu berdaulat ya, gitu kan. Apalagi di musim pandemi seperti ini gitu kan. Kalau di kota itu banyak yang mereka, contohnya kan kita lihat banyak yang pulang kampung ya karena PHK gitu kan. Artinya apa? Desa itu yang paling bisa bertahan di dalam situasi krisis apapun gitu. Nah, ini terbukti sekarang. Tapi kalau untuk secara standar biji kopinya untuk yang kita Robusta Luwiliang alhamdulillah sih masih bagus nih. Masuk ini Ini masuk Super. fine ya, super. Kalau petani itu justru kalau saya itu lebih respect pada istilahnya anak-anak muda atau gede-gede baru yang memang dia ini ya pertama ikut tren gitu kan gitu, kemudian pengen maju ya, pada belajar itu yang paling saya senang, karena selain saya usaha saya juga bisa ya menguatkan wirausaha baru ya. Ada beberapa yang kita udah. Nah, disinilah tempat konsultasi. Kalau Pak Tani kita memang punya ada kalau nggak salah 4 misi ya gitu. Pertama adalah ini itu jadi sosial bisnis model gitu. Jadi memang kita di sini anak muda, mahasiswa, anak kampung sini ya kesini belajar kopi free, belajar gitu kan, kita kasih tahu. Yang kedua juga edukasi tadi ya, jadi edukasi buat customer, bagaimana kita tahu tentang sejarah kopi, tahu kopi dari hulu sampai hilir. Yang ketiga bagaimana
prinsip saya adalah bagaimana kita bisa menyerap kopi dari petani. Kita harus bisa bertahan kita dengan apa yang kita punya sekarang. Nah, jangan sampai ini tuh kita cuma 2 tahun doang kelar, kan gitu. Nah, berarti kalau misalkan lihat dari pengalaman teman-teman yang sudah nih, cuman bergelut di pusat oleh-oleh doang, ternyata banyak yang gulung tikar. Permasalahannya UKM itu kan seperti itu. Ngapain saya produksi, toh pemasarannya nggak ada. Yang pasti, saya dari awal sudah bercita-cita sejak dulu saya harus membangun ekonomi desa saya sendiri. Artinya, walaupun saya seorang perempuan, tapi saya harus bisa memberikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, terutama para perempuan, sehingga bisa membantu ekonomi keluarganya sendiri. Seperti itu. Sehingga ya tadi kembali ke kemandirian itu, walaupun kita ada goncangan apapun, tapi kalau kita sudah mempunyai apa yang kita olah, apa yang kita lakukan, insya Allah kayaknya itu tidak akan jadi masalah lagi. Kami bukan jadi penonton, tapi kita jadi pelaku. Kalau daunan desa gitu kan, itu bukan hanya sekedar solusi ya itu ya, artinya kan itu kan memang yang harus ditanamkan menjadi ya cita-cita ini semua orang, cita-cita kita. Kalau itu bisa kita jaga, bahkan bisa kita kuatkan, gitu kan, ya kebayang kan itu kan, itu artinya itu udah jadi sumber devisa negara yang jauh lebih besar. Gimana nih teman-teman, apa namanya, kita di saat apa namanya pandemi ini kan jadi berkepanjangan ya, ada kendala-kendala nggak kira-kira? Kita ngatur jam buat anak-anak dari anak-anak kampusnya itu nggak bisa juga gitu, anak-anak kampus tuh ya kan, biasanya rata-rata mereka tuh mau ke kedai itu jam berapa, kadang hampir kita tutup kedai mereka baru datang. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk kita jalanin ya, teman-teman ada pula gitu loh. Ahmad Barkal kan mudah ya kan,